Oke gengs, balik lagi sama gue Antori Sandi di sini. Jadi kali ini gue mau San Mori. Udah kesiangan banget, udah setengah 9 kurang. Dan saking rusuhnya gue gak pakai sarung tangan. Aduh. Jadi karena gue gak ada kuota, akhirnya ditinggalin sama temen-temen. Ya udah, gue nyusul aja deh. BTW kali ini gue mau sambil jalan kita bahas gimana sih rasanya gue setelah mungkin hampir mau 3 bulan ya. Udah 3 bulan gue pakai NMAX ini, walaupun sebelumnya gue lama gak pakai motor ini karena ya ada insiden dan motornya gak bisa dipakai. Waktu itu ada kecelakaan dan alhamdulillah udah beres. Yap, jadi sekarang kita OTW ke KFC Setiabudi seperti biasa. Setelah sekian lama, bener-bener udah lama banget gua nggak motoran gitu. Karena ya emang nggak ada motor gitu. Yang Ninja 2 tak udah gua jual. Terus motor tinggal ini, nggak ada motor lain lagi. Jadi setelah 3 bulan banyak yang gua rasain plus minus dari motor ini gitu. Kayak misal nih plusnya motor ini menurut gua tenaganya agak bertambah dikit gitu dibanding NMAX sebelumnya. Karena gua sebelumnya kayak emang punya NMAX yang dulu gitu. Dan ya memang agak beda rasanya. Terus dari segi desain lampu, gue lebih suka lampu depan khususnya ya, lebih suka gimana gitu, lebih elegan tapi tetap sangar sih. Jadi perpaduan yang bener-bener menarik gitu. And buat lampu belakang sebenarnya lucu juga. Ada yang bilang orang katanya ini mirip X-Max gitu, Kakashi NMAX ini. Ya emang kalau lagi malam gitu selewat emang agak mirip sih. Dan desainnya juga lebih gambot gitu. Di belakang kayak ada mata kucing itu, kayak style Eropa. Kita gas lagi, lanjut lagi pembahasannya. Jadi motor ini kan desainnya juga full berubah ya. Dan otomatis tingginya juga, tinggi jok ke tanah tuh ya bertambah gitu. Karena menurut gue ya seatnya itu lebih lebar dari yang dulu. Yang gue rasain sih ya, lebih lebar dari yang dulu kayak gitu. Karena kalau yang dulu gue kayak napak itu masih ada space gitu, napak lebih nyaman. Kalau sekarang tuh napak yang pas-pasan. Jadi ya kadang-kadang kalau gue duduk terlalu belakang agak jincit. Dan buat NMAX yang sekarang juga sebenarnya tuh fiturnya lebih banyak, kayak ada VVA, terus ada keyless juga. Cuman gue di sini nggak ambil keyless karena gue kurang suka sama keyless gitu. Kadang suka lupa nyimpen remote-nya itu. Jadi gue lebih suka pakai yang kunci dan connected ke HP gitu. Tapi gue ini kan yang paling bawah ya ambilnya. Jadi nggak ada fitur kayak keyless, nggak ada fitur connected. Ya bener-bener standaran aja. Dan minusnya yang gue rasain, buat minusnya sih motor ini menurut gue yang pertama ada gerdek di awal. Nah itu di NMAX yang dulu itu gak ada. Kalau yang sekarang itu jadi ada gerdek. Oke, jadi menurut gue emang si gerdeknya tuh bener-bener ganggu ya. Kayak di awalan tuh motor tuh bener-bener gerdek tuh bener-bener gitu, emang kenceng gerdeknya. Apalagi kalau motor dalam keadaan masih dingin, gerdeknya kuat banget anjir. Dan gerdek itu
emang katanya bawaan dari sananya. Jadi harus ada oprekan-oprekan sih di CVT-nya gitu biar gak gerdek. Dan poin yang kedua yang gua rasain minus di motor ini tuh di joknya. Oke, jadi kulit joknya itu ada gelembung gitu di antara space space buat yang bawa motor sama boncengan. Jadi ada kayak gelembung-gelembung gitu, gak bener-bener ngepres gitu si kulit joknya tuh. Nggak tahu di gua doang atau mungkin di motor-motor lain, tapi motor gua sama yang temen gua kebetulan gua belinya bareng gitu, tipe yang sama juga, ya memang nggak ngepres gitu. Oke, yang selanjutnya minus yang gua rasain di motor ini persepsi gua sih, tapi menurut gua nih motor suara mesinnya itu lebih kasar daripada NMAX yang dulu. Kayak ngerecek itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak kasar aja gitu, ada suara-suara yang kasar gitu. Nggak tahu dari apanya gitu. Tapi pas gua tanyain servis pertama, emang kayak gini ya? Kata mekaniknya emang kayak gitu mas yang sekarang tuh. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Sebenarnya kangen banget gue sama NMAX yang dulu gitu, tapi ya udahlah, udah dijual juga, ngapain juga kita bersedih-sedih. Yang ada aja sekarang. Kalau soal desain, menurut gue ya, motor NMAX yang sekarang tuh karena baru juga gitu, jadi lebih susah gitu nyari knalpot racingnya yang bener-bener pas, bener-bener ngeklop sama motor ini. Kalau dulu kan banyak ya, dan bisa milih gitu mana yang sesuai gitu. Yang sekarang menurut gua lebih sedikit pilihan gitu dengan knalpotnya itu. Khususnya buat knalpot lokal sih ya, karena kalau yang aftermarket dari luar juga ya memang paling di custom aja sih silinsernya tuh. Kalau tenaga ya emang bener lebih jos gitu, karena ini lebih pakai VVA, jadi ya itulah kekurangan dan kelebihannya. 3 ya biar normal. So far gue tetap nyaman dengan motor ini, karena ini motor gue yang sekarang gitu, nggak mau terpaku sama masa lalu. Kalau soal desainnya itu ya memang lebih premium sih menurut gue yang ini. Cuman ya kalau buat referensi modifnya memang masih sedikit gitu, gak sebanyak NMAX yang dulu gitu. Dan ada gerdek, tapi gerdek itu udah ada beberapa opsi buat ngilanginnya, dan di beberapa bengkel mau resmi mau non resmi itu udah ada caranya, dan bengkel resmi pun udah ngasih tahu gini. Ya itu mah bukan kendala yang terlalu ribet ya, bisa diatasi gitu. Dan katanya di sini juga ada error 12 ya, yang kelistrikan itu sumbangan dari wadaw. Wah, gua harus lewat atas anjir. Sumbangan dari Aerox. Karena sebelum ini gue emang pakai Aerox gitu, Aerox yang pertama sih. Cuman gue gak pernah nge-vlog karena bener-bener sibuk kuliah gitu, banyak tugas semester pokoknya semester berat lah. Oke, jadi mungkin gitu yang gue rasain selama 3 bulan, selama 3 bulan, sorry. Sunda gue keluar anjir. Selama 3 bulan ini itu yang gue rasain. Jadi kalau kalian ada kekurangan dan kelebihan yang kalian rasa gak gue sebutin, boleh share di sini.
Jadi itu share dari pengguna aja sih menurut gua, ya gitu. Kayak gitu dulu. Mungkin ceritaan dari gua, karena sebentar lagi gua mau nyampe di KFC, tempat transit kita bersama, karena gua udah jarang banget naik ke Lembang, paling cuma di sini.